Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya MDes Rezal Surarabartien dari kelas Sistem Informasi 2021B. NIM saya 210512140048. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat jenis-jenis memori komputer. Berikut ini yang akan saya bahas dari isi. Yang pertama ada pengertian memori, lalu ada fungsi dari memori, setelah itu jenis-jenis memori, lalu ada hierarki memori. Yang pertama, pengertian memori. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan di dalam memori ini bersifat sementara, karena data hanya akan tersimpan selama komputer menyala atau hidup. Jadi, ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan oleh memori akan hilang. Oleh karena itulah, sebelum Anda mematikan komputer, simpanlah semua data Anda ke dalam media penyimpanan permanen atau media penyimpanan tetap di media penyimpanan berbasis disk seperti hard disk dan floppy disk. Selanjutnya, fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai pengingat, sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah yang pertama, menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, menyimpan hasil pemrosesan dari ALU atau Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirim ke peranti keluaran atau output. Yang ketiga, menampung instruksi atau program dari peranti masukan atau input ataupun dari peranti pengingat sekunder. Lalu ada jenis-jenis memori. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data juga akan terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak, dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Yang kedua ada ROM atau Read Only Memory. ROM atau Read Only Memory adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya untuk dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program ataupun data. Pada komputer, ROM atau Random Read Only Memory umumnya disebut sebagai BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Lalu yang ketiga ada SRAM, yaitu Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM atau
Random access memory yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Berbeda dengan DRAM atau Dynamic Random Access Memory yang perlu disegarkan secara periodik. Kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya SRAM lebih mahal daripada DRAM. Selanjutnya, ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory. DRAM atau Dynamic Random Access Memory merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat daripada SRAM atau Static Random Access Memory. Lalu yang kelima ada SDRAM, yaitu Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM adalah jenis DRAM atau memori komputer dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Lalu yang ke-6 ada cache memory. Cache memory merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Cache memory menjembatani aliran data di antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasa berkecepatan rendah. Harga dari memori ini juga mahal daripada memori utamanya. Cache memory berguna agar pemroses mengacu kepada cache memory yang kecepatan aksesnya lebih tinggi sehingga kinerja sistem meningkat. Lalu di sini terdapat hierarki memori. Yang pertama ada CPU register di tingkatan yang paling tinggi atau tingkatan yang paling atas. CPU atau CPU register ini adalah sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer yang menjadikan akses yang cepat terhadap nilai-nilai yang umum digunakan. Ini adalah semakin ke atas segitiganya maka semakin cepat memori tersebut dan semakin ke bawah maka semakin lambat memori tersebut. Yang pertama yang paling cepat ada CPU register, lalu di bawahnya disusul oleh cache memory level 1 dan level 2. Setelah itu ada RAM atau Random Access Memory, ada physical RAM dan juga virtual memory. Lalu ada storage device type, ada ROM atau BIOS, lalu ada removable drivers atau biasa kita kenal seperti contohnya adalah flash disk, yaitu artinya adalah driver yang bisa dipindah-pindahkan. Setelah itu ada network atau internet storage atau biasanya cloud seperti Google Drive. Setelah itu ada hard drive atau hard disk yang biasa kita gunakan untuk menyimpan data pada laptop kita. Di sini di segitiga ini terdapat keterangan bahwa cache dan juga RAM adalah temporary storage area. Artinya memori ini bersifat volatile atau memori yang membutuhkan aliran listrik untuk dapat menyimpan data. Apabila aliran listriknya diputus atau komputer yang kita gunakan mati, maka data yang terdapat dalam memori tersebut akan hilang. Lalu yang di bawah
terdapat permanent storage area atau non-volatile memory. Artinya, data yang terdapat di memori ini bersifat permanen meskipun komputer atau aliran listrik yang menyuplai memori tersebut diputus, maka data yang ada di memori tersebut tidak akan hilang. Selanjutnya adalah jenis-jenis memori berdasarkan karakteristik. Yang pertama, berdasarkan lokasi memori. Memori internal yang sering disebut sebagai memori fisik, primer ataupun utama terletak di dalam CPU dan bersifat internal terhadap sistem komputer. Nah, memori internal sendiri biasanya menggunakan media RAM. Yang kedua, berdasarkan kapasitas memori. Biasanya kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word pada umumnya adalah 8, 16, dan 32 bit. Yang ketiga adalah metode akses memori. Ada 4 metode akses memori. Yang pertama, sequential access. Memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut sebagai record. Akses pada memori dibuat ke dalam bentuk urutan linier yang spesifik atau jelas untuk memisahkan record yang ada dan membantu proses pencarian, maka digunakan informasi pengalamatan. Mekanisme baca atau tulis, share read atau write mechanism digunakan secara bersama-sama dengan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan record. Sangat beragamnya waktu akses record. Lalu contoh dari sequential access adalah akses pada pita magnetik. Kedua, direct access. Direct access juga menggunakan mekanisme baca atau tulis, tetapi setiap record dan blok memiliki alamat yang unik atau khas berdasarkan lokasi fisiknya. Pengaksesan pada memori dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum atau general vicinity untuk mencapai lokasi akhir. Beragamnya waktu aksesnya. Contoh dari direct access adalah akses pada disk. Yang ketiga ada random access. Setiap lokasi bisa dipilih secara acak dan diakses serta diberi alamat secara langsung. Lalu waktu akses pada lokasi tertentu bersifat konstan dan tidak bergantung pada urutan akses sebelumnya. Contoh dari random access adalah sistem memori utama. Lalu ada associative access. Setiap word dapat ditemukan berdasarkan isinya dan bukan alamatnya. Lalu karakteristik yang kedua dari associative access adalah setiap lokasi mempunyai mekanisme pengalamatannya sendiri. Waktu pencariannya tidak bergantung secara konstan terhadap pola akses sebelumnya ataupun lokasi. Contoh dari associative access adalah memory cache atau cache memory. Lalu yang berdasarkan karakteristik yang selanjutnya adalah berdasarkan kinerja memori. Dapat 3 buah parameter untuk mengukur kinerja sistem memori. Yang pertama, waktu akses atau access time. Untuk memori internal atau RAM, waktu akses adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi baca atau tulis ya, atau read to write. Lalu waktu siklus atau cycle time. Waktu siklus adalah penjumlahan dari waktu akses dan waktu transient hingga sinyal menghilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data jika data ini dibaca secara destruktif. Lalu yang ketiga adalah laju pemindahan atau transfer rate. Transfer rate merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori ataupun data yang ditransfer dari unit memori pada memori internal atau RAM. Transfer rate sama dengan satu per siklus waktu atau cycle time. Lalu jenis memori berdasarkan karakteristik yang terakhir adalah berdasarkan karakteristik fisik memori. Memori internal atau RAM termasuk memori volatile, artinya bersifat sementara. Kenapa sementara? Karena data akan hilang jika komputer tidak dialiri listrik. Jadi memori internal ini hanya digunakan untuk menyimpan program-program atau data
yang sedang digunakan oleh CPU saja. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai jenis-jenis memori. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.